Pada suatu hari di istana Argapura Giri atau di Gresik, para wali dan sejumlah tokoh penting menggelar sarasehan. Di sana sudah hadir Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Tan Gowat alias Syekh Bentong, Pangeran Palembang, Panembahan Madura, hingga Syekh Lemah Abang. Masing-masing hadirin bergantian memaparkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang agama atau hal-hal lainnya. Saat tiba giliran Syekh Lemah Abang, ia berucap dengan mantap, menyembah Allah dan bersujud beserta rukuknya pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa dan yang menghukum pun hamba juga. Kata-kata itu membuat forum riuh. Seketika beberapa orang menuding Syekh Lemah Abang berdosa besar karena menyamakan dirinya dengan Tuhan. Banyak pula yang menyebutnya keblinger, terlalu jauh dalam memaknai tasawuf. Syekh Lemah Abang tetap tenang. Dengan kalem, ia menjawab segala tudingan yang diarahkan kepadanya. Biar jauh tapi benar, sementara yang dekat belum tentu benar, kata Syekh Siti Jenar. Suasana kembali ramai. Beberapa wali mengingatkan bahwa pemikiran Syekh Siti Jenar itu bisa berdampak hukuman mati karena melenceng dari ajaran agama Islam. Pandangan Syekh Siti Jenar dianggap mengancam proses tumbuh kembangnya Islam yang sedang subur-suburnya di Jawa selepas runtuhnya Majapahit. Apalagi Syekh Siti Jenar punya banyak murid dan pengikut yang beberapa di antaranya cukup berpengaruh. Sosok sufi yang memantik kontroversi di kalangan Wali Songo dan kaum ulama serta tokoh-tokoh penting dalam pusaran kekuasaan di pusat peradaban Jawa, itulah yang juga dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Keberadaan Syekh Siti Jenar secara fisik masih menjadi perdebatan. Lokasi di mana jasadnya dikebumikan setelah dihukum penggal pada masa-masa akhir kepemimpinan Raden Patah pada tahun 1475 sampai 1518 selaku penguasa Demak yang masih simpang siur. Yang menjadi pegangan bahwa Syekh Siti Jenar memang pernah hadir dan berperan penting adalah peninggalan ajarannya yang disebut pupuh atau ajaran budi pekerti. Beberapa sumber lama berupa babat maupun serat merekam apa saja yang dipelajari, diyakini, dan dijalankan Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat itu. Syekh Siti Jenar diyakini berasal dari Persia atau Iran, lahir sekitar 1404 Masehi. Ia berguru kepada ayahnya, Said Saleh, yang dikenal sebagai ahli tafsir kitab suci. Konon Jenar sudah hafal Al-Quran sejak usianya 12 tahun. Dirunut dari silsilah para pengikutnya yakin bahwa Syekh Siti Jenar berketurunan langsung Nabi Muhammad melalui jalur Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Pada usia 17 tahun, Jenar tiba di Kepulauan Nusantara mengikuti ayahnya berdagang sekaligus berdakwah di Malaka. Ayah Jenar lalu diangkat sebagai mufti atau ulama yang berwenang menafsirkan kitab dan memberikan fatwa kepada umat oleh penguasa Kesultanan Malaka saat itu, yakni Sultan Iskandar Shah pada 1414 sampai 1424.
Setelah Sultan Iskandar Shah meninggal dunia, Said Saleh pindah ke Cirebon pada tahun 1425 dan dipercaya sebagai penasehat agama kesultanan di sana, bersama Maulana Malik Ibrahim atau yang kelak dikenal sebagai Sunan Gresik. Said Saleh wafat di Cirebon, kemudian Jenar pun ditunjuk sebagai penerusnya. Inilah mengapa Abdul Munir Mulkan dalam Syekh Siti Jenar, Pergumulan Islam Jawa menyebut Jenar merupakan keturunan bangsawan Cirebon sebelum datang ke Demak. Di Demak yang merupakan pusat ajaran Islam di Jawa, Jenar berguru kepada sejumlah wali termasuk Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Muhammad Zazuli dalam bukunya Syekh Siti Jenar mengungkap misteri dan rahasia kehidupan, meyakini bahwa Jenar juga sempat berguru kepada pertapa Hindu-Buddha, dan disinilah ia mulai mengenal konsep Manunggaling Kawula Gusti. Kendati demikian, beberapa mistiskus Islam sudah berperan dan memainkan pengaruhnya di berbagai belahan dunia Islam, bahkan sudah muncul sejak abad-abad pertama perkembangan Islam. Batur sedulur sekampung, Syekh Siti Jenar bermukim di Jepara, memimpin pondok pesantren. Suatu kali ketika Jenar sedang mengajar santri-santrinya di dalam masjid, tiba-tiba rombongan dari Demak, ada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Geseng atau Raden Mas Cakrajaya, dan lainnya. Mereka datang untuk menyampaikan titah dari Raden Patah, Sultan Demak. Sunan Bonang berucap salam, tapi salam itu rupanya tidak terdengar karena suasana yang sedang ramai oleh para santri. Merasa tidak dihargai, Sunan Bonang kemudian naik pitam dan mendatangi Syekh Siti Jenar seraya berkata keras, "Wahai Jenar yang sedang berada di alam kematian, hentikan sejenak pengajaranmu. Jangan kau teruskan mengajar murid-muridmu," kata Sunan Bonang. Rupanya kedatangan para ulama sekaligus politisi berpengaruh dari Demak itu atas perintah Raden Patah. Sang Sultan mendapatkan kabar bahwa apa yang diajarkan oleh Jenar terindiksi telah menyimpang dari ajaran Islam. Para wali dan ulama di wilayah kekuasaan Demak kala itu, termasuk Syekh Siti Jenar, hanya diberi kewenangan mengajarkan syahadat dan tauhid. Sementara Jenar dikabarkan sudah berani memberikan materi tentang ilmu ma'rifat dan hakikat. Maka digelarlah forum sebagai ajang pertanggungjawaban atas keyakinan Jenar itu. Sebagian besar anggota Wali Songo hadir dan memprotes Jenar dengan melancarkan beberapa argumen tentang ketuhanan. Bagi Syekh Siti Jenar, inti paling mendasar tentang syahadat dan tauhid adalah manunggal atau bersatu. Artinya, seluruh ciptaan Tuhan pasti akan kembali menyatu dengan yang menciptakannya, atau manunggaling Kawula Gusti. Kemudian para wali ramai-ramai menyanggah keyakinan Jenar itu. Allah adalah yang berwujud hak, kata Sunan Gunung Jati. Allah itu tidak berwarna, tidak berupa, tidak berarah, tidak bertempat, tidak berbahasa, tidak bersuara, wajib adanya dan mustahil tidak adanya, tanda Sunan Bonang. Allah itu adalah jauhnya tanpa batas, dekatnya tanpa rabaan, imbuh Sunan Giri. Allah itu adalah seumpama dalang memainkan wayangnya, sumbang Sunan Kalijaga. Sebagai penegas sekaligus sabda pamungkas, Sunan Kudus mengatakan, adapun Allah itu tidak bersekutu dengan manusia. Namun Syekh Siti Jenar tetap bertahan dengan keyakinannya. Tak usah kebanyakan teori semua. Sesungguhnya ingsun, inilah Allah, nyata ingsun yang sejati, kata Syekh Siti Jenar. Jika Anda menanyakan di mana rumah Tuhan, jawabnya tidaklah sulit. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh,
yaitu bersemayam di dalam tubuh manusia itu sendiri. Lanjut Syekh Siti Jenar. Masih panjang paparan Jenar tentang konsep ketuhanan versinya, yang oleh Wali Songo disebut musyrik karena menganggap diri sebagai Tuhan. Jenar sebenarnya hanya ingin meyakinkan bahwa manusia dan Sang Pencipta suatu saat akan bertemu dan bersatu. Dan forum diskusi itu pun beralih fungsi menjadi persidangan dengan suara bulat memutuskan bahwa Syekh Siti Jenar harus diproses hukum. Kemungkinan besar hukuman itu adalah hukuman mati. Vonis mati dijatuhkan kepada Syekh Siti Jenar dalam sidang para wali yang dipergelarkan di Cirebon. Dan belum dapat dipastikan kapan tepatnya Syekh Siti Jenar dieksekusi mati. Namun diperkirakan antara tahun 1515 hingga 1517. Batur sedulur sekampung, sosok pasti Syekh Siti Jenar memang masih menjadi misteri. Namun berdasarkan penemuan jejak pemikirannya yang kemudian diragukan oleh berbagai sumber berupa babat, serat kitab, atau bentuk referensi lainnya, Jenar tidak pernah takut mati. Justru itulah yang diyakininya sebagai titik kesempurnaan manusia. Syukur jika saya sampai tiba di dalam kehidupan yang sejati. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas di alam kematian, saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini dan itu, kata Syekh Siti Jenar. Batur sedulur sekampung, konon saat menjalani hukuman mati, Syekh Siti Jenar tidak langsung meninggal dunia. Menurut kisah rakyat, Syekh Siti Jenar sempat 4 kali hidup dan mati setelah keris Ki Kantanaga menghunjam tubuhnya. Syekh Siti Jenar diperkirakan berasal dari Baghdad dengan aliran Syiah Muntadar. Dari sana Syekh Siti Jenar mengajarkan agama kepada Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenongo dan masyarakat sekitar. Namun ajaran Syekh Siti Jenar tidak disetujui para wali Songo lantaran Syekh Siti Jenar menganggap dirinya menyatu dengan Tuhan. Tapi suka atau tidak suka, kenyataan yang ada menyimpulkan bahwa Syekh Siti Jenar dengan falsafah atau faham dan ajarannya sangat terkenal di berbagai kalangan Islam, khususnya orang Jawa, meskipun dengan pandangan berbeda-beda. Pandangan Syekh Siti Jenar yang menganggap alam kehidupan manusia di dunia hanya sebagai kematian atau setelah menemui ajal disebut sebagai kehidupan sejati, di mana dia adalah manusia dan sekaligus Tuhan, sangat menyimpang dari pendapat Wali Songo, dalil dan hadis. Syekh Siti Jenar juga dianggap telah merusak ketentraman dan melanggar peraturan kerajaan Demak. Kemudian diutuslah beberapa wali ke tempat Syekh Siti Jenar di suatu daerah, ada yang mengatakan desa Kerendasawa, untuk menghukum mati Syekh Siti Jenar pada tahun 1506 Masehi. Sebelum wafat, Syekh Siti Jenar sempat berpesan kepada para dewan wali atau wali Songo bahwa kelak pada suatu zaman akan ada kebo bule mata kucing atau orang bule naik dari laut. Itulah menjadi tanda musibah kepada anak cucu masyarakat kita. Ajaran Syekh Siti Jenar mempunyai efek khusus yang kita anggap sebagai insiden di antara pemeluk-pemeluk agama Islam pada abad ke-16 Masehi. Sebab ketika itu lambat laun banyak orang-orang yang mengaji tasawuf hakiki mengikuti ajaran Syekh Siti Jenar, misalnya perihal ilmu, bedanya antara kaula dan gusti, dan tunggalnya kaula dan gusti. Pengakuan Syekh Siti Jenar yang menganggap dirinya menyatu dengan Tuhan membuat wali Songo di Jawa menggelar sidang menyikapi ajaran Syekh Siti Jenar. Dalam sidang tersebut, 9 wali sepakat menjatuhkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar saat itu pun menyetujui putusan tersebut
dan meminta agar hukuman segera dilaksanakan. Saat itu, berdasarkan kesepakatan para wali, yang bertindak sebagai algojo adalah Sunan Kudus dengan keris Ki Kantanaga yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Eksekusi mati terhadap Syekh Siti Jenar berlangsung di halaman Masjid Agung Cirebon secara terbuka, sehingga semua masyarakat dapat menyaksikan eksekusi tersebut. Menurut cerita rakyat pula, sebelum eksekusi berlangsung, sempat ada kejadian mencengangkan, yakni saat keris Ki Kantanaga dihujamkan ke tubuh Syekh Siti Jenar, terdengar suara keras seperti benturan kedua besi yang sangat besar. Lalu para wali saling tersenyum sambil berkata, "Masa ada Allah seperti besi?" Syekh Siti Jenar kemudian menjawab, "Coba tusuklah sekali lagi." Ketika ditusukkan kedua kalinya, Syekh Siti Jenar menghilang, tidak ada wujud jasadnya. Kemudian para wali berkata kembali, "Masa matinya Allah seperti itu?" Secepat kilat Syekh Siti Jenar menampakkan diri kembali sambil berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Ketika tusukan ketiga, Syekh Siti Jenar membujur tergeletak di lantai masjid. Dari lukanya keluar darah merah, dan para wali berkata kembali, "Masa matinya Allah seperti..." Sebelum kata-katanya dituntaskan, pada saat itu Syekh Siti Jenar bangun, hidup kembali tanpa luka dan berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Kemudian pada tusukan keempat, Syekh Siti Jenar rebah, mati, dan dari lukanya mengalir darah putih. Seketika itu para wali berkata kembali, "Masa matinya seperti cacing?" Karena berkali-kali tusukan selalu mati, hidup, dan hidup lagi, maka Syekh Siti Jenar berkata, "Lalu harus bagaimana mati saya menurut keinginan Anda?" Dan dijawab oleh seluruh wali, "Biasanya seperti orang tidur, badannya lemas, begitulah mati bagi seorang insanul kamil." Sesudah itu ditusuklah jasadnya dan wafatlah Syekh Siti Jenar seperti umumnya manusia.